Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kelompok 10 masih diberi kesehatan. Di sini saya Nafridinia akan menjelaskan mengenai pengertian serta dasar hukum rohan. Yang pertama yaitu rohan menurut bahasa berarti tetap dan lestari. Seiring juga disebut dengan al-haslu yang berarti penahan. Selain itu, rohan menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda tersebut. Di sini para ulama mendefinisikan rohan menurut pandangannya masing-masing. Seperti ulama mazhab Maliki mendefinisikan rohan sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Sedangkan menurut mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Jadi menurut mazhab Hanafi, barang yang digadaikan atau barang yang dijadikan jaminan ini bisa untuk pembayaran utangnya baik keseluruhan maupun sebagiannya. Sedangkan menurut ulama Syafi'i dan Hambali, dalam mengartikan rohan dalam arti akad, yakni menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya. Sedangkan menurut ulama Syafi'i dan Hambali bahwa barang yang digadaikan tersebut bisa dijadikan sebagai pembayaran utang ketika seseorang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya. Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rohan merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk memperbolehkan rohan yakni bersumber pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain itu, dasar hukum rohan juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar, yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan. Sesungguhnya Nabi SAW membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berhutang dan beliau menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Berdasarkan dua landasan hukum tersebut, ulama bersepakat bahwa rohan merupakan suatu transaksi yang dibolehkan, dan menurut sebagian besar jumhur ulama, ada beberapa rukun bagi akad rohan yang terdiri dari orang yang menggadaikan, barang-barang yang digadaikan, orang yang menerima gadai, dan sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga dan sifat akad rohan. Jadi di sini rohan merupakan transaksi yang menurut jumhur ulama itu dibolehkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain itu, dasar hukum rohan juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar, yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan. Sesungguhnya Nabi SAW membeli bahan makanan dari seorang Yahudi
dengan cara berhutang dan beliau menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Berdasarkan dua landasan hukum tersebut, ulama bersepakat bahwa rohan merupakan suatu transaksi yang dibolehkan dan menurut sebagian besar jumhur ulama, ada beberapa rukun bagi akad rohan yang terdiri dari orang yang menggadaikan, barang-barang yang digadaikan, orang yang menerima gadai, dan sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga dan sifat akad rohan. Jadi di sini rohan merupakan transaksi yang menurut jumhur ulama itu dibolehkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Fatona akan menjelaskan tentang rukun dan syarat ran. Dalam 4 mazhab fikih diungkapkan rukun gadai itu ada 2, yaitu akid orang yang berakad dan maqud alain barang yang diakadkan. Akid atau orang yang berakad itu meliputi orang yang melakukan akad atau 2 arah, yaitu 1 rahim orang yang menggadaikan barangnya dan murtahin orang yang berpiutang dan menerima gadai tersebut. Maqud alain atau barang yang diakadkan meliputi 1 marhun barang yang digadaikan, 2 marhun bihi hutang karena diakad ran. Syarat-syarat gadai: 1. Ijab kabul, yaitu persetujuan pegadai dan penerima lafaz gadai, yaitu aku gadaikan barangku ini dengan harga 100.000. Jawabnya, aku terima gadai engkau seharga 100.000 untuk ini. Cukuplah dilakukan dengan cara surat menyurat saja. 2. Jangan menyusahkan dan merugikan orang yang menerima gadai. Contoh, orang yang menggadaikan tidak boleh menjual barang yang digadaikan setelah jatuh tempo, sedangkan penerima gadai sangat memerlukan uang. 2. Jangan merugikan orang yang menggadai. Contoh, dengan mensyaratkan bahwa barang yang digadaikan itu boleh dipakai dan diambil keuntungan oleh orang yang menerima gadai. 3. Ada rahin yang menggadai dan murtahin orang yang menerima gadai. Ahli maka tidak boleh wali menggadaikan harta anak kecil atau anak yatim, harta orang gila, harta orang lain yang ada di tangannya, 4. Barang yang digadaikan itu berupa benda, maka tidaklah boleh menggadaikan utang. Contoh, si rahim berkata, berilah saya dahulu sebanyak 100.000 dan saya gadaikan piutang saya kepada Tuan sebanyak 150.000 yang sekarang ada di tangan si Badu. Hal ini karena utang-utang itu belum tentu dapat diserahkan pada waktu yang tertentu. Barang-barang yang digadaikan itu hendaklah sama harganya dengan barang uang yang dihutangkan atau dipinjam, atau lebih kurang menurut harga biasa. Barang yang telah digadaikan itu boleh dijual pada waktu yang telah ditentukan bila pegadai belum melunasi utangnya. Dalam hal ini, hendaklah yang mempunyai barang itu sendiri yang menjualnya atau wakilnya atau izin orang yang menerima gadai. Teman-teman, saya di sini Muhammad Firman Maulana Habib dengan NIM 933502619 akan meneruskan materi sebelumnya. Ya, saya di sini akan membahas mengenai yang membatalkan dan yang dilarang dalam rohan. Yang membatalkan rohan itu pertama ada marhum diserahkan kepada pemiliknya. Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis rohan jika murtahin menyerahkan marhum kepada pemiliknya, rohim, sebab marhum merupakan jaminan hutang. Jika marhum diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang habis pula rohan jika murtahin meminjamkan marhum kepada rohin atau kepada orang lain atas izin rohin. Yang menyebabkan batal kedua yakni dipaksa menjual marhum. Rohin habis jika hakim memaksa rohim untuk menjual marhum atau hakim menjualnya jika rohim menolak. Ketiga, rohim melunasi semua utang. Ketika rohim datang melunasi hutangnya, maka rohan dianggap telah berakhir dan marhum harus dikembalikan kepada rohim. Keempat, pembebasan hutang.
Pembebasan utang dalam bentuk apa saja menandakan habisnya rohin, meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain. Yang kelima, pembatalan rohan dari pihak murtahin. Rohan dipandang habis jika murtahin membatalkan rohan, meskipun tanpa seizin rohim. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika rohim yang membatalkannya. Ketujuh, rohin meninggal. Menurut ulama Malikiyah, rohin habis jika rohim meninggal sebelum menyerahkan borg atau jaminan kepada murtahin. Juga dipandang batal jika murtahin meninggal sebelum mengembalikan barang kepada rohim. Kedelapan, tasaruf. Rohin dipandang habis apabila borg atau jaminan ditasarufkan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lainnya atas seizin pemiliknya. Terakhir yaitu marhum rusak. Sedangkan untuk yang dilarang dalam rohin itu ada yang namanya riba. Nah, rohim dalam rohan itu dilarang adanya riba, karena riba ini biasanya terjadi apabila akad gadai ditemukan bahwa peminjam harus memberikan tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan penerima gadai. Nah, riba dalam hal ini sangat dilarang oleh Islam. Maka dari itu rohan itu tidak boleh adanya unsur riba di dalamnya. Selain itu, dalam rohan harus tidak ada yang dirugikan. Jadi semuanya untung, alias salah satu tidak ada yang merasa dirugikan. Gadai itu dibolehkan selama tidak melanggar unsur yang dilarang dan merusak perjanjian dalam gadai. Sekian dari saya, dilanjutkan pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas manfaat dari rahan. Pertama, menjaga kemungkinan nasabah bermain-main dengan fasilitas yang telah diberikan. Yang kedua, memberikan keamanan kepada penabung dan penerima deposito agar dananya tidak hilang begitu saja. Tiga, sebagai jaminan kepada peminjam agar peminjam mendapatkan tanggung jawab dari barang yang telah digadaikan itu. Keempat, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dana, terutama di daerah-daerah pelosok atau terpencil. Sekian presentasi dari kelompok 10 yang membahas tentang rahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.